yang selalu menjadikan kami sebagai tontonan favorit. Di pagi hari kami semua mau mengucapkan terima kasih. Tiada yang bisa menggambarkan kebahagiaan kami selain stay-nya Anda bersama kami. Apapun masalahnya, tontonlah kami, semoga bisa menghibur hari-hari buat Sobat Ambiar dan ya. menginspirasi. Apalagi bintang tamu kita di pagi hari ini sesuai dengan tema kita adalah... tolong kamera kita bertiga loh, Say. Ya, tema kita pagi hari ini adalah si paling merdu. Tapi tahukah kamu apa suara yang paling merdu? Apa sayang? Suara akad nikah kita nanti. Nih ya, mohon maaf sekali lagi ya. Ini kan bukan jokes ya sebenarnya. Pria tuh kalau gitu tuh sama perempuan berarti bukan jokes. Tapi kalau nanti sampai tidak terlaksana, apakah kalian akan mempertanggungjawabkan di akhirat nanti? Kalau aku hanya melakukan, memberikan yang terbaik apa yang aku bisa. Sisanya semua jodoh, rezeki maut di tangan Tuhan. Seandainya kalian berdua berjodoh, apakah? Seandainya aku mampu membuat dirimu kembali. Kok kembali sih, kan belum? Maksudnya ke ini gimana sih? Kalau aku tuh kalau sudah bercerai ya sudah. Saya tidak akan menjilat ludah saya lagi. Masuk Pak Eko. Tapi aku sudah punya rencana. Apa? Seandainya Wi. Iya. Kita kan nggak pernah tahu nanti ke depannya seperti apa. Seandainya nanti kita berdua menikah. Betul. Aku cuma minta satu hal. Apa sayang? Dalam 1 minggu izinkan aku 5 hari tidak bersama kamu. Kenapa? Ya biar nggak stres kepala gua. Sayang, kamu 5 hari nggak apa-apa nggak bersama aku. Kenapa? Tapi transferin ya sayang. Kalau masalah transfer gampang. Yang paling penting cuma satu. Apa? Minta dulu PIN ATM kamu. Ya sudahlah, hanya Tuhan yang tahu. Jadi ya. kayak dulu ya, minta PIN nanti ditransferin, tetap aja pakai duit gue juga ya. Buat Sobat Ambiar, di pagi hari ini si paling merdu. Kenapa si paling merdu? Sebelum kita mengundang bintang tamu kita yang pertama, kita mau kasih lihat dulu. Ini juga ada penyanyi di luar negeri, namanya Sam Smith, yang katanya gayanya dibilang mirip sekali dengan King Nasar. King Nasar Kiowo. Mungkin aku kali ya yang kebetulan sama pada saat itu, atau mungkin ya kita nggak tahu deh. Ya, coba kita lihat dulu ya. Ya. Kita lihat dulu semirip apa Sam Smith dengan King Nasar. Sam Smith. Cengkoknya King. Ya, karena mungkin melodinya sama la 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 gitu, kita masuk di harmoninya gitu. Tapi harmonisasinya dapat banget tuh antara suara dan musik King Nasar sama musik luar negeri. Ya karena emang kemarin juga kita sempat teleponan sama Sam. Gimana? Sam Simorangkir. Tapi ada bedanya Sam Smith dengan King Nasar, ada bedanya King. Apa? Bedanya kalau Sam Smith belum pernah nikah sama janda. Makanya nikahi janda biar tahu rasanya najis, Say. Ngomongin soal janda yang satu ini, Sobat Ambiar, kita akan hadirkan di pagi-pagi Ambiar dengan suara yang paling merdu. Emang janda ya yang satu ini? Katanya sih begitu. Oh wow. Rita Sugiarto. Rita Sugiarto. Ya ampun, luar biasa mamaku. Kangen. Iya, kita bertiga sebelumnya mengucapkan terima kasih. Kebalik. Mama luar biasa loh. Terima kasih sayang. Ya ampun. Bunda Rita Sugiarto, apa sih sebenarnya rahasianya sampai dengan sekarang masih awet muda, masih singset, masih langsing, auranya masih wer-weran? Suaranya juga tidak berubah, keren banget. Betul. Gitu loh Mama. Ini berkat doa. Doa semuanya masih tetap setia dengan saya. Bunda. Ya. Doa yang selalu dipanjatkan Bunda Rita Sugiarto setiap harinya. Ya, apa doanya? Yang pertama adalah saya selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian minta sehat, berkah, selamat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbi. Amin ya. Kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar di rumah. Ini ada seorang Rita Sugiarto yang lagunya viral di media sosial. Dan relate dengan kehidupan. Dan ada hubungannya dengan kehidupan ya. Apa itu? Kehidupannya siapa? Kita lihat dulu yang satu. Tahu nggak sih lagu-lagunya Bunda ini yang dinyanyikan sama
Ayu Ting Ting, kemudian juga Lesti, mereka menangis mendengar lagu dan juga menyanyikan lagu itu. Iya. Ya, saya merasa bersyukur, senang, terharu jadi satu ya. Karena ternyata lagu-lagu saya mengena, sering dibawain teman-teman. Kemudian banyak penggemar fanatik ini juga pada hafal lagu saya. Iya. Ini adalah sebuah berkah dari Tuhan. Berkah dari Tuhan. Karena memang lagunya Bunda Rita itu Mama Rita ya, kita tuh akrabnya biasanya manggilnya Mama Rita. Lagunya Mama Rita itu semuanya rata-rata dijadikan untuk festival juga gitu. Alhamdulillah. Dan semua festival pasti ada salah satunya lagunya Mama Rita. Ketika lagunya menjadi viral, dinyanyikan oleh Ayu Ting Ting, kemudian dia menangis, Lesti juga menangis mendengarkan lagunya. Apa dalam pikiran seorang Mama Rita? Saya merasa bersyukur bahwa saya rekaman. Memang kita butuh proses ya, rekaman ini kalau saya lagunya nggak cocok banget, memang saya nggak mau nerima lagu. Tapi ternyata begitu saya bawain, saya rekaman, mengena. Jadi ada rasa yang sangat berterima kasih, sangat luar biasa kepada Tuhan. Kepada teman-teman juga yang sudah bawain lagu-lagu saya. Gitu. Iya, tapi tahu nggak sih lagunya sekarang jadi viral lagi setelah dinyanyikan oleh mereka? Awal-awal nggak tahu, tapi begitu saya buka-buka YouTube, tapi ternyata Mama viral terus ya. Alhamdulillah. Tidak pernah ada matinya loh. Jadi nggak setiap tahun, nggak setiap tahun, tapi setiap hari. Betul. Maksudnya ketika dinyanyikan dengan penyanyi lain, jadi viral lagi, tidak berhenti gitu. Aduh senang banget ya, saya bersyukur banget dah. Tapi Mama, kenapa lagunya selalu relate ya, atau ada hubungannya dengan kehidupan? Kadang-kadang ada yang nyambung, memang betul-betul ini terjadi pada saya. Tapi kadang-kadang fiktif aja, karena seorang pencipta itu kadang-kadang kan ada kejadian mungkin orang lain yang pantas kita angkat melalui lagu, ya kita angkat gitu. Jadi tidak selalu bahwa itu lagu memang benar-benar kejadian pada diri saya, enggak. Lagu yang benar-benar kejadian dengan hidupnya seorang Mama Rita Sugiarto, itu lagu apa? Apa ya, Sar? Ini Nasar tahu. Kayaknya banyak, salah satunya adalah Jackie. Kemudian kayak rare, itu juga bisa nyambung. Iya, itu hits edan itu. Jadi ada beberapa yang memang berhubungan ya? Berhubungan dengan kejadian terhadap diri saya. Juga Dua kursi mah? Dua kursi enggak, itu fiktif. Ya itu fiktif. Tersisi. Kamu nggak pernah tersisi? Itu kan. Ya nyambung juga sih. Nyambung juga. Tapi Mama Rita sebagai seorang penyanyi senior dari masa ke masa, dari zaman dulu sampai dengan sekarang, gimana caranya ya supaya membuat lagu itu bisa tetap eksis, termasuk juga eksistensi Rita Sugiarto sampai dengan sekarang tidak pernah padam? Ya. Pertama seperti tadi saya bilang, saya mau rekaman kalau lagunya cocok dengan karakter vokal saya. Pertama itu. Kemudian saya tidak mau rekaman juga kalau nggak dapat lagu yang mantap sekali. Saya berani menolak. Iya. Dan itu sering terjadi, menolak ke lagu yang ditawarkan. Setiap saya dapat tawaran lagu, kemudian dari produser, coba Rita Sugiarto ada lagu kayak gini mau nggak? Saya berani nolak kalau tidak cocok. Enggak. Jadi yang terpenting bukan menelurkan single, bukan menelurkan karya. Sesuaikan dari hati. Saya nomor satu adalah materi dulu, karya yang keren. Baru masalah materi itu belakangan. Masalah honor itu belakangan. Yang penting materinya keren dulu, cocok materinya dulu. Cocok sama Mama, baru Mama mau. Iya. Karena menentukan kredibilitasnya ya seorang penyanyi itu tersebut. Kalau lagu yang dibawakannya tidak, materinya nggak bagus kan, juga. Saya selalu materi dulu. Materi artinya lagunya keren dan semua lagu-lagu Mama ini ya. Coba kalau kita perhatikan lagu-lagu zaman dulu itu atau lagu-lagu klasik itu abadi ya. Ya sampai hari ini. Tapi kalau mohon maaf nih, bukan ini ya. Maksudnya kalau lagu-lagu yang sekarang rata-rata itu viral sekarang habis itu hilang. Selewat aja. Setuju. Iya, itu kayak lagunya Jangan Jajan. Itu lagu festival loh. Oh, lagu festival. Bagus, aku suka banget lagunya. Kamu tuh kepingin calon istrinya penyanyi dangdut. Bagus. Tapi nggak tahu lagi dangdut itu lagi hits di radio-radio. Makanya aku suka lagu Jangan Jajan yang dinyanyiin sama Dewi Sanca, aku suka banget. Mohon doa restu
Mama Rita ini mau nikah berdua iya, aku dengar juga beritanya gimana sih? Mama Rita, selamat ya. tolong doakan. Mama tanya sama aku di kamar mandi. Ini demi Allah ya. Di salah satu stasiun televisi swasta pada waktu kita lagi ngejuri. Sayang, kamu beneran sayang sama Rian Ibram. Mama doain ya sayang, ya Allah. Mama. Tapi serius? Tolong doakan tahun depan kalau jadi Mama sumbang tenda ya. Aku nyanyi ya. Tapi tenda dulu yang utama. Nyanyinya di atas tenda ya. Enggak, maksudnya Mama Rita nanya ke Kak Dewi gitu. Maksudnya, kamu bener sayang ya. Maksudnya kalau nggak bener buat Mama. Ini kita mau kasih lihat artikel buat seorang Mama Rita Sugiarto. Sedih, inilah lagu Bunda Rita Sugiarto yang membuat Lesti Kejora menangis karena dugaan KDRT Rizky Bilar. Gimana tanggapan seorang Mama Rita Sugiarto? Lagi-lagi saya merasa senang dan bersyukur dan terima kasih pada rekan-rekan yang membawakan lagu itu dengan bagus, penjiwaannya bagus, gitu. Bangga. Memang Bumi pun turut menangis ini menceritakan tentang apa sih lagunya? Nanti kita di belakang ya, aku ceritain yang panjang ya. Tapi secara garis besar tentang apa? Ya itu kan kalau nggak salah Cinta ya, Ma. Masih tetap cinta, kemudian merasa juga apa ya, kecewa ya. Iya. Kekecewaan. Terhadap pasangannya, Ma. Iya. Ketika akhirnya Mama tahu Lesti Kejora menyanyikan lagu itu, kemudian menangis. Apa dalam pikiran Rita Sugiarto? Saya bangga. Karena pasti dia cinta dan menjiwai lagu itu. Ada kebanggaan tersendiri. Iya, pastilah. Iya. Ada kebanggaan ya? Iya, ada kebanggaan tersendiri. Walaupun pada akhirnya netizen berasumsi dia menangis menyanyikan lagu tersebut, asumsinya adalah sesuatu terjadi dalam rumah tangganya. Maksudnya nyambung dengan peristiwa yang dialami. Betul. Syukur-syukur alhamdulillah seperti itu. Jadi berarti kan lagu itu bisa mewakili kan? Bisa mewakili perasaannya. Oke. Tapi buat seorang Mama Rita Sugiarto ya, kalau kita lihat kan lagu-lagunya sebagian besar lagunya galau, patah hati, tentang kegelisahan hidup. Banyak penyanyi yang bilang bahwa mereka pilih-pilih untuk menyanyikan lagu karena ada yang bilang lagu itu adalah doa. Betul. Kalau Mama Rita melihatnya seperti apa? Saya tidak pandang bulu ya, artinya tidak melihat-lihat ini lagu galau, ini lagu gembira. Kalau menurut saya lagu adalah rahmat. Lagu itu rezeki. Betul. Kita kejar setengah mati, kalau itu belum rezeki nggak akan bisa dapat lagu yang pas. Yeah. Jadi saya tidak memilih saya harus lagu galau, saya harus lagu gembira, lagu jenaka, enggak. Pokoknya senyantolnya di hati saya aja. Kalau suka ya Mama nyanyi. Iya, kalau suka. Kalau nggak suka Mama ya harus menolak gitu ya, Ma. Ya, itu saya banget. Jadi gak ada kepikiran ini adalah doa nantinya takutnya akan kejadian buat saya di masa depan, itu tidak ada kepikiran sama sekali. Yang penting menghibur gitu ya. Enggak sampai ke situ banget sih. Enggak terlalu yakin ke sana banget gitu. Oke. Tapi kalau tadi lagu pertama yang dinyanyiin tadi apa? Yang pas tadi masuk? Makan darah. Bunga pengantin. Bunga pengantin. Itu bercerita tentang apa? Masih kekecewaan juga. Karena semuanya rata-rata lagu kekecewaan juga. Tapi pada saat itu memang saya pernah ada cerita, kalau itu ya itu bukan fiktif ya. Saya pernah dengar berita ada sebuah pasangan yang dikecewakan bahwa dia itu dikatakan sudah ternoda, padahal dia tidak ternoda walaupun dia sudah bersumpah atas nama Tuhan. Makanya saya bikin lagu itu. Itu cerita dari siapa? Ada Samuan. Oh, Samuan. Yeah. Oke. Kita mau nantang seorang Bunda Rita Sugiarto untuk menyanyikan lagu Bunga Pengantin. Ya. Silakan. Boleh. Ini mic-nya. Bunga Adanya di mana saya tadinya yang tadi? Ya. Ini Bunga Pengantin bercerita tentang cinta yang ternoda gitu. Yang sebetulnya dia nggak ternoda, tapi dituduh ternoda. Tidak ternoda, tapi dituduh ternoda. Di pagi-pagi ambiar, Rita Sugiarto.
sangat plek banget nyanyinya, cocok banget ya penyanyi aslinya. Betul, makasih. Itu luar biasa sekali. Makasih. Tapi silakan boleh dengar lagi. Ada kok, silakan berubah-ubah sedikit. Bunda Rita Sugiarto sering nggak sih menemukan sebagai seorang penyanyi senior yang punya begitu banyak sekali lagu, sering nggak sih menemukan penyanyi baru misalnya yang menyanyikan lagu Bunda Rita Sugiarto tapi dirasa, aduh kok kayaknya kurang pas segala macamnya, pasti sering ya? Pasti ada lah, termasuk diri saya juga pasti banyak, masih ada kekurangan. Masih sering merasa seperti itu? Saya harus tetap selalu belajar. Kok bisa ya lagu sendiri, nyanyi bertahun-tahun? Nobody perfect. Yes, Bunda, tapi pernah nggak Bunda, setiap lagu Bunda tuh kan saking banyaknya. Bunda ingat nggak ini judulnya lagunya apa, ini judulnya lagunya apa? Ya, saya 80% hafal, 20% lupa. Jadi sering lupa. Jadi semua lagu Wajar, Saking banyaknya. Ini kita juga mau kasih lihat buat sobat ambiar di rumah, ya wajar lah, manusiawi sekali kalau betul. suka lupa ya. Seperti apa suka lupanya Bunda Rita Sugiarto, kita kasih lihat yang satu ini. Ada lagu yang aku paling suka banget, lagu yang ular, lagu tentang ular gitu. Bedek besar, paling asik, apa sih? Kalau dia punya pria hayalan, lu punya ular hayalan. Ada lagu Bunda, gede besar yang mengerikan. Apaan lagu Bunda gede besar yang mengerikan? Ada. Bunda nggak pernah punya lagu ular. Semalam aku mimpi bertemu ular. Aduh, takut. Panjang, besar, galak dan mengerikan. Dijulur-julurkan lidahnya, dikibas-kibaskan ekornya. Panjang, besar, galak dan mengerikan. Lagu zaman kapan ya? Bagus mah ularnya mah. Suka ularnya ya? Suka mah. Bunda, dari semua lagu ingat gak total jumlah lagunya ada berapa? Oh, yang hit aja dong ya. Ya yang hits. Yang Ini hit. hits loh, Bang. Sekarang hit. udah mulai dinyanyiin mah. Yang ini ya. Yang hit kalau nggak salah udah ratusan ya. Sampai ratusan? Sampai ratusan. Yang hit ya. Yang hits loh itu ya? Memang gitu. Ya waktu sama Bang Haji Romai Rama, waktu saya bergabung dengan Soneta itu hampir semuanya hit. Kemudian waktu saya mengundurkan diri dari Soneta, kemudian saya membentuk Cekta. Kemudian saya mencoba menulis lagu Jeki. Dari Jeki meledak, Yaina meledak, Ku Ingin meledak, Kalau Dangdut meledak, terus Pacar Dunia Akhirat, Cinta Berawan, Tersisi. Oh, Tersisi. Banyak lagunya Mama Rita yang sama Pak Haji ada judulnya Lukaku. Aduh, itu enak banget lagu itu. Dari ratusan lagu yang hits, pernah kejadian lupa lirik gak? Oh, pernah lah saya. Itu pernah. Kadang-kadang saking fokusnya. Iya. Itu. Betul, Tapi itu Itu saking fokusnya saya. Itu terus kalau misalnya lagi lupa lirik mengakalinya tuh gimana? Oh gampang, kalau seandainya kalau lagi show off air, kita kan banyak penggemar yang hafal-hafal lagu kan. Kasih dong say, gitu. Oh tinggal dilempar gitu ya? Kadang-kadang begitu, tapi kadang-kadang ya enggak gitu. Iya, kan yang penting penonton nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Betul. Walaupun sebenarnya lupa lirik. Tapi tidak selalu pas lupa lirik dikasih penonton, enggak. Emang kadang-kadang kita memang serius, kita pengen mengajak supaya sama-sama menyanyi bareng gitu. Banyak cara yang dilakukan. Kalau kamu, kalau kamu lupa lirik, kamu biasanya gimana? Kalau kamu? Kalau aku lupa lirik. Iya. Kalau Kak Dewi suka nambahin lirik. Iya, Maksudnya kan lupa nih, dimasukin aja apa gitu. Iya, yang nyambung aja sama liriknya. Oh kamu begitu. Kalau Kinasar kalau lupa lirik? Sama gitu, kalau off air kasih ke penonton. Tapi kalau di TV atau di apa, kadang-kadang kita suka antara kita mengulang atau kita mengarang. Itu kreatif namanya. Bunda, Iya, kreatif, coba sekarang kita mau menantang Bunda Rita Sugiarto untuk menebak lagu. Ya, boleh silakan berdiri ya. Nanti kita akan putarkan, Perlan 86 akan mainkan beberapa lagu. Bunda menebak ini judul lagunya apa? Wes lali kabeh aku. Siap ya. Kita akan langsung mainkan lagu pertama Perlan 86. Jangan rayu-rayu, betul. Lagu berikutnya. Apalagi kan ku cari Enggak tahu saya. aku sangat Suami Rumah Mungil. Rupa Mungil. Rumah Mungil, betul. Betul.
Makanya Bunda Rita kalau disuruh nyanyi, misalkan Bunda Rita misalkan ada treatment nyanyi lagu ini nih. Kalau nyanyi lagu itu saya lakukan hits saya, lagu-lagu aku kan hits saya katanya. Karena memang kalau Bunda Rita ngomong begitu memang nyata. Betul, memang lagu-lagunya betul. Bunda Rita, Umi Elvi itu kalau ngomong begitu Lagunya ya memang nyata lagunya hit semua gitu loh. Kayak Lupa gitu. lirik tidak masalah, lupa lagu tidak masalah juga. Semoga tidak lupa rasanya jatuh cinta ya. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Sobat Ambiar, si paling merdu tema kita pagi hari ini. Kita juga akan menghadirkan seorang penyanyi dengan suara yang begitu merdu. Tapi ternyata di balik perjuangannya dia juga sempat ditentang oleh keluarganya. Masa sih? Siapakah dia? Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia Aulia. Aulia langsing. Kirain tadi Aulia makin langsing. makin langsing, makin Iya dong. mau nikah. Kan kamu kalah sama Mami. Ya, Aulia mohon doa restu mereka tahun depan mau melangsungkan pernikahan. Aulia sumbang tenda tahun depan. Kita mengucapkan Terima terima kasih kasih. sayang. Kamu sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Kirain pas Aulia nyanyi kau anggap pak dung dong. Gitu ya, koplo ya. Aulia, kamu kan sebagai seorang penyanyi, kamu pengennya suatu saat nanti karir kamu itu seperti siapa? Seperti siapa ya? Kalau seperti siapa milihnya banyak ya. Pengen jadi Mami DP, pengen kayak Bunda Rita juga yang sampai sekarang masih masih stay gitu ya, Eksis. masih eksis gitu. Pokoknya pasti maunya long last ya, Benar. terus karirnya ya. Amin ya. Tapi ternyata di posisi Aulia seperti sekarang, dia juga pernah mengalami yang namanya kehidupan berada di atas, di bawah. Ternyata dukungan sulit didapatkan pada awalnya dari keluarga. Kita akan lihat seperti apa tantangan keluarga Aulia untuk menjadi seorang penyanyi dalam tayangan berikut. Aulia, seorang penyanyi berasal dari Pontianak. Iya, benar. Kamu memang cita-cita ingin berkarir di Jakarta? Iya, dari kecil tuh pengen jadi penyanyi, cuma memang gak nyangka aja sih bisa nyampe ke Jakarta gitu. Ketika awalnya siapa yang memberikan ide untuk kamu ikutan kompetisi bernyanyi di Jakarta? Teman-teman seniman di Pontianak, orang tua juga pastinya. Kayak coba gitu. Gak nyangka, bener-bener gak nyangka kayak sekarang bisa berkarir di Jakarta, ketemu sama Alhamdulillah sekarang senior-senior. banyak fansnya buat Betul, dan Aulia. Aulia ini termasuk penyanyi yang bersuara bening. Maksudnya kalau nyanyi nada tinggi itu dia tuh kalau nyanyi itu bener-bener gitu kayak nyampe gitu ke kita tuh kalau nyanyi seperti itu. Aulia, bener gak sih katanya ketika awal kamu berkarir sempat ditentang oleh orang tua? Enggak sih, alhamdulillah untuk orang tua mendukung sekali. Keluarga juga. Iya. Jadi ada keluarga yang tidak mengizinkan itu siapa? Kemungkinan beberapa oknum kali ya yang biasa lah kalau misalnya Mengaku-ngaku keluarga. Iya, mungkin pas lagi audisi kan banyak tuh, oh saya kok ini tantemu, saya pamanmu gitu mungkin. Mungkin pada saat itu Aulia tidak boleh jadi penyanyi, jadi pelawak mungkin tadi. Sebenarnya kalau dari segi keluarga semuanya sangat mendukung, bahagia Jadi banget. artikel itu nggak benar ya saya? Iya benar, yang artikel tadi itu nggak benar. Paling mungkin dari kayak ya biasalah orang-orang di sana mungkin ya yang ngelihat, wah kok Aulia bisa nih ke Jakarta, biasalah kayak Siri. ya mungkin. Tapi Aulia, namanya orang tua pasti selalu ada kekhawatiran ya, apalagi ketika anaknya mau hijrah, pindah keluar Jauh dari kota keluarga. ya. Ada sempat kekhawatiran gak orang tua kamu? Banget, jadi Aulia kan dulu pernah ikut DA2. Itu udah sempat ditelepon sama pihak Indosiar, cuman waktu itu mungkin masih kulot ya, dalam artian kayak Kolot. ya kolot, jadi kayak Kulot itu celana. oh iya. Jadi masih yang nggak ngizinin gitu, padahal udah ditelepon. Jadi pada saat itu malah justru kayak bapak marah-marah, udah jangan pergi ke Jakarta pada saat itu ya DA2. Khawatir. Iya, karena usia Aulia masih 13 tahun waktu itu, jadi mereka khawatir. Nah pas DA4 kebetulan udah matang juga, udah lulus SMA, mereka sangat support. Sendiri. Kamu dari Pontianak pindah ke Jakarta, kekhawatiran terbesar kamu saat itu apa? Wah, Aulia waktu itu mikirnya, wah ini jadi gembel nih. Sempet pikir gitu? Iya, jadi gembel nih kayak di Jakarta gitu kan, soalnya nggak punya keluarga, nggak punya kenalan. Bener. Bawa uang dulu pertama kali dari Pontianak ke Jakarta berapa? Masih inget nggak?
pegangan ya, Iya. pegangan itu 3 juta. 3 juta, itu 3 juta harusnya Aulia pakai untuk daftar kuliah waktu itu. Tapi karena ada audisi itu, jadi Aulia memberanikan diri 3 juta itu Aulia pakai untuk berangkat. Dipotong sama uang pesawat sekitar 700.000, jadi sisa 2 juta. 2,3. Iya, 2,3. Masih inget banget ya. Terus Aulia pakai ya beli kayak beberapa baju tidur yang agak bagus gitu. Buat di Jakarta, nah sisanya yaudah buat makan, minum gitu. Sekarang lihatlah kamu menjadi juara 3 dan sekarang karirnya luar biasa di Jakarta. Setelah orang banyak mengenal kamu, orang banyak mengidolakan kamu, gimana keluarga kamu sayang? Sekarang alhamdulillah pada seneng. Bapak masih ada kan? Alhamdulillah Bapak masih ada. Pada seneng, pada bangga sama Aulia karena nggak nyangka maksudnya dari semua keluarga Aulia salah satu yang bisa pergi ke Jakarta. Alhamdulillah, dan juga berhasil. Ini kita mau kasih lihat artikel yang satu ini buat Aulia, terlepas prestasinya, ada juga permasalahan dalam dirinya. Sederet kisah perjuangan Aulia Dea, beberapa kali dibully hingga depresi sampai ingin mengakhiri hidup. Wow. Dibully hingga depresi sampai ingin mengakhiri hidup. Kenapa? Bentuk buliannya seperti apa? Pada saat itu Aulia mengalami bulian yang paling gede pas sama Anasar waktu itu. Kenapa? Jadi dulu tuh kan mereka berdua ini kan dipasangin Maaf oleh ya. netizen. Dijodohkan dan kebetulan King Nasar ada hati dulu. Sampai sekarang juga ada hati, tapi kan karena memang dia sudah menentukan jodohnya. Emang kamu punya hati sayang? Astagfirullah. Ya ada lah kalau hati, masalah perasaan itu nggak tahu. Pas sama aku kenapa orang ngebulinya jelek? Iya, sampai waktu itu orang tua Aulia dibilang Ini ono lah ya. binatang, sampai kayak ya beginilah katanya kalau lahir dari perut binatang gitu. Ada kata-kata seperti Ih, parah banget itu Aulia, karena Aulia pertama kali juga, maksudnya kayak pembulian paling besar itu pertama kali di hidup Aulia. Jadi Aulia bener-bener mental Aulia kena banget di situ. Kayak ngerasa sedih banget, gila orang tua Aulia gitu digituin. Wow. Kan nggak, ya gitu. Depresinya tuh sampai apa yang kamu rasakan dan apa yang Sampai kamu dia lakukan mengakhiri untuk hidup keluar gitu, dari depresi itu? Di fase itu panjang sih perjalanannya, maksudnya sampai ingin mengakhiri hidup itu panjang. Jadi nggak hanya dari pembulian waktu itu saja, waktu kompetisi, tapi ya dari 5 tahun di Jakarta ini juga. Banyak tekanan lah ya. Iya, tekanan-tekanan, terus ya masalah-masalah yang dihadapi, turun naiknya karir kita, kan itu mengganggu kita juga kan sehari-hari gitu. Jadi adalah beberapa hal yang bikin Aulia sampai nekat ingin Mengakhiri hidup Aulia, ya sayang. Sempat kepikiran? Waktu itu sampai pengen ke psikiater kayak apa aku gila ya gitu. Tapi alhamdulillah maksudnya banyak lah yang support Aulia, jadi sampai sekarang masih ya itu cuman ini aja lah pada saat stres. Kita berharap kamu dapat support system yang selalu memberikan dukungan luar biasa. Karena namanya masalah selalu ada. Betul. Tidak selamanya hal baik datang ke dalam hidup kita, tapi bagaimana kita merespon hal tidak baik tersebut. Ya. Cuman ya begitulah hidup juga, ketika kita tahu ada yang datang, ada yang pergi, termasuk orang dicintai. Dan tahun ini bisa dibilang sebagai tahun terberat bagi seorang Aulia. Kita punya artikel yang satu ini. Kenapa mama tak kasih saya waktu sambil tahan sesak Aulia Dea, ungkap pilunya ditinggal sang ibu. Kamu manggilnya ibu atau mama? Mama. Mama kamu meninggal tahun ini? Iya, bulan Maret kemarin. Sakit apa sayang? Tumor. Tumornya tuh sejak kapan? Tumornya ini mungkin sudah lama ya, tapi karena dia fisiknya kuat dan ya nggak pengen kelihatan sakit gitu, akhirnya pas jatuh sakit bener-bener tuh parah langsung gitu, selama 6 bulan itu parah banget. Padahal itu penyakitnya udah lama dia tahan. Oke. Ketika mama kamu menghembuskan nafas terakhir, Ya, kamu posisi di Jakarta atau di Pontianak? di Jakarta. Itu baru 1 hari balik dari Pontianak. Jadi Benar-benar 1 sempat hari. jenguk mama dulu untungnya ya. Kebetulan pada saat mama sakit, alhamdulillah Aulia menyempatkan waktu selalu untuk balik ke Pontianak, sampai Aulia ada mau sekitar 2 bulanan di Pontianak untuk merawat ibu gitu, merawat mama. Nah pada saat itu Aulia izin dulu 1 hari untuk ada kerjaan gitu ya kan, lumayan gitu buat pemasukan.
Baru 1 hari Aulia di Jakarta, pas besok siangnya jam 12 siang Aulia dapet telepon mama udah. Jadi pada waktu kamu ada kerjaan di Pontianak itu sempat ketemu mama? Aulia merawat mama, bener-bener fokus ke mama. Jadi apa Aulia pesan terakhir mama? Berarti mama masih bisa komunikasi sayang? masih waktu itu. Jadi ya dengan sakitnya dia masih ngobrol gitu. Nggak mau Aulia. Ngomongnya gimana sayang mama? Mama nggak mau Aulia tinggal. Dia nggak mau ditinggal sama Aulia waktu itu. Iya. Tapi Aulia kasih pengertian. Aulia balik lagi. Jadi kayak waktu itu Aulia izin 1 minggu aja untuk kerja. Yeah. Karena Aulia udah 2 bulan nih off kan Aulia di Pontianak gitu. Aulia izin 1 minggu. Dia mengizinkan. Terus dia cuma pesan cepat balik ya kata gitu. Dan pada saat Aulia balik ke Jakarta, dia sempat minta cium dan itu ciuman terakhir. Masih sedih sih, Mami. Pasti. Karena ini baru jalan 7 bulan gitu. Tahu gitu kamu nggak pulang ya? Betul, gitu ya. tahu gitu. Ditungguin gitu ya kalau ternyata besoknya mama meninggalkan. Yang pasti kami turut berduka cita. Semoga kamu dan keluarga selalu diberikan ketabahan, kesabaran, dan insya Allah almarhumah husnul khotimah. Amin. Aulia, setiap orang tua pasti menitipkan pesan yang selalu menempel di kepala anaknya. Apa pesan yang tidak pernah bisa kamu lupakan dari beliau? Dia selalu bilang sama Aulia jaga kesehatan aja. Karena memang mungkin dia ngelihat Aulia kerja gimana gitu kan. Jadi dia selalu pada saat dia sakit ya itu dia bilang udah jangan capek-capek, jangan terlalu capek ngurus mama, udah tidur, jaga kesehatan gitu. Sama itu sih dia bilang harus silaturahmi sama teman-temannya dia. Jaga tali silaturahmi supaya tidak putus karena bagaimanapun itu adalah keluarga juga. Betul. Ya. Katanya kamu sampai rela untuk cuti kuliah untuk merawat mama. Betul. Oleh sampai kebetulan pas semester 8 itu Aulia cuma fokus skripsi aja. Jadi matkul yang lain udah diambil di semester sebelumnya. Jadi ya semester 8 itu Aulia cuti dulu, nggak ngerjain skripsi sampai akhirnya mama meninggal baru sempet ngerjain skripsi gitu. Tapi kamu sempat bertemu dengan jenazah almarhum? Alhamdulillah Aulia minta tunggu sama bapak. Jadi Aulia bilang bagaimanapun tunggu Aulia gitu. Aulia waktu itu. Jadi Aulia ikut menguburkan juga gitu? Iya, ikut menguburkan, Aulia memandikan, Aulia bacain Yasin juga. Hal apa yang Aulia belum sempat tunaikan ke mama? Apa ya? Waktu itu Aulia pengen bawa ke Jakarta lagi buat periksa kesehatan gitu. Yeah. Itu sih yang belum kesampaian. Tapi bersyukur juga waktu itu kalau misalnya Aulia bawa ke Jakarta, di sini nggak ada siapa-siapa gitu. Pasti Aulia kebingungan juga kan. Itu sih. Kita tahu ini kehilangan yang sangat luar biasa sekali ya, kehilangan orang tua yang selalu memberikan support dan juga doa, dan kita yakin pasti kamu setiap mau kerja juga selalu minta doa dari mama. Betul. Beberapa bulan ini Aulia benar-benar kehilangan banget. Stres, ngerasa kayak kehilangan arah aja gitu, Bi. Iya, pasti saya. Kehilangan arah banget, padahal biasanya ada mama ya. Iya, padahal masih ada bapak, cuman gimana ya? Ya ibu beda pasti. Betul. Pasti. Apalagi Aulia kayak sama mama kayak adik kakak ya sayang ya. Iya, Mami. Jadi ya biasa Aulia kerja nangis gitu di mobil. Suka teringat ya. Ada yang kosong ya? Jadi kayak apa ya, setengah jiwa Aulia tuh hilang gitu. Aulia, seandainya kamu bisa berbicara sekali lagi kepada mama, apa yang Aulia ingin sampaikan? Aulia mau pengen minta maaf. Minta maaf sedalam-dalamnya kepada mama.
selama ini mungkin Aulia masih kurang perhatian, masih sibuk kerja, masih sering berkata yang kasar, dengan nada yang keras, masih kurang memahami Mama sebagai ibu Aulia gitu. Ya itu sih. Dan Aulia pengen bilang Aulia benar-benar sayang sekali sama Mama. Insyaallah husnul khatimah. Amin. Jannah. Amin. Seorang anak kehilangan orang tua sama seperti perahu yang kehilangan jangkar. Tapi waktu terus berlalu dan kapal pun harus terus berlaju. Buat seorang Aulia, kita doakan semoga kamu selalu diberikan kekuatan untuk menata hidup baru kamu. Karena kita yakin masa depan kamu semakin cemerlang ke depannya. Amin. Amin, amin ya. Ya, dan buat Aulia, kita juga akan hadirkan bintang tamu berikutnya. Ini juga sahabat kamu yang sama-sama punya suara yang sangat luar biasa sekali. Kita kedatangan penyanyi lainnya, di mana ini juga seorang sosok yang sangat multi talenta. Di pagi-pagi Ambiar, kita hadirkan ini dia Suci Abian. Suci. Sini sayang. Ini juga jebolan ajang pencarian bakat, betul ya? Kamu mewakili daerah mana saat itu? Aku dari Medan. Selamat pagi Medan. Medan. Ya, kita bertiga mengucapkan terima kasih sayang sudah menyempatkan waktunya datang di sini. Menjadi penyanyi cita-cita kamu juga dari kecil. Benar sekali, Kak. Siapa orang yang paling mensupport Suci sampai dengan sekarang? Tentunya keluarga, tapi yang paling support itu almarhum ayah aku. Almarhum ayah. Almarhum ayah. Ya, berkat doa ayah kamu juga bisa berada di sini ya. Betul. Kita mau kasih lihat buat sobat Ambiar di rumah, ini dia sosok Suci, seorang penyanyi multi talenta yang berasal dari Medan. Kayaknya lagi jatuh cinta ya Mas Suci ya. Tadi yang voice. Itu namanya Ujus, kreatif kita, voice overnya. Ya, suaranya memang melengking dia. Buat kamu, Suci. Iya, Kak. Dari umur berapa kamu mulai menyanyi? Dari umur 5 tahun. Dari umur 5 tahun? Ya. Wow, itu ayah kamu yang minta atau kamu yang pengen Atau sendiri cita-cita buat kamu nyanyi? sendiri? Sebenarnya mungkin dulu dari umur 5 tahun belum tahu bakatnya kemana gitu. Cuman ayah ini kayak menggali-gali sebenarnya anak ini tuh bakatnya apa gitu. Dan pada umur 5 tahun itu ayah mulai kayak coba bernyanyi gitu, pakai ketukan aja gitu, dicoba dulu tek 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 masuk. Tapi ayah memang suka nyanyi juga? Ayah memang suka nyanyi. Dan saat itu umur 5 tahun lagu pertama yang diajarkan ayah Terajana lagu. Oh, Terajana. Iya. Umur 5 tahun nyanyi Terajana? Terajana ya? Bukannya kuda lumping? Umur 5 tahun Terajana, terus. Ya akhirnya dari umur 5 tahun itu udah bisa nyanyi, dan dari panggung ke panggung misalnya ada hajatan. Kayak ayah Kamu itu, nyanyi di sana lah iya gitu ayah ya. kayak ini anaknya dong mau nyanyi. Gitu. Dan kamu akhirnya menikmati? Alhamdulillah menikmati, suka, dan Sampai akhirnya kamu ikut kompetisi itu dari ayah juga? Iya, jadi aku ikut kompetisi festival-festival gitu juga di sana. Itu ketika ikut hajatan sama ayah untuk nyanyi, dibayar nggak kamu? Waktu itu belum, Kak. Jadi kayak ya udah ikut hajatan sambil nyanyi, dan itu sering banget. Jadi kayak kalau udah ada pesta hajatan pasti ayah itu selalu ajak ya biar berani dulu gitu. Jadi sosok ayah adalah sosok yang paling memiliki apa ya? Bisa dibilang dia berpengaruh besar bagi seorang Suci ya? Ya. Betul? Betul. Sosok ayah di mata kamu seperti apa? Jangan dijawab, nanti kita akan cari tahu sesaat lagi. Tetap bersama kami hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Ayah di saat ku kehilangan. Bersama dengan 3 bintang tamu kita dengan suara yang paling merdu ya. Sekarang kita balik lagi sama Suci. Tadi kita sempat nanya sama kamu karena ayah berperan besar sekali buat karir kamu. Sosok ayah di mata Suci seperti apa? Ayah itu sampai sekarang sih belum ada yang gantiin ya. Pasti. Nggak akan Orang tua tergantikan. tidak akan pernah terganti ya sayang. Kayak yang mengajarin dari awal, terus yang selalu support, yang nggak pernah berhenti kasih semangat, yang nggak tahu, istilahnya nggak tahu malu gitu anaknya tampil, nggak peduli apa kata orang. Biasanya kan kalau orang-orang di sana tuh suka yang kayak
apaan sih anaknya pengen tampil mulu gitu. Tapi ayah itu nggak, ya yang penting anaknya tampil dilihat banyak orang, menyalurkan bakatnya. Itu ayah. Tetap kasih support ya. Memang bener gak? Ayah kamu tuh selalu nemenin kamu di setiap kamu manggung. Bener banget Kak. Jadi aku tuh dulu nyanyi, mulai nyanyi dari umur 5 tahun, tapi mulai nyanyi untuk acara hajatan yang kayak jadi penyanyi hajatan itu dari kelas 3 SD. Jadi mulai 3 SD itu aku udah nyanyi dari pulang sekolah sampai malam, dan ayah itu selalu nunggu di bawah panggung, nggak pernah pulang. Jadi dari siang sampai malam selalu nunggu. Biasanya kan ayah tuh juga kerja, kalau nggak bisa nganter gitu kadang yang punya organnya itu aku jemput aja deh Suci gitu, tapi ayah nggak mau ngelepas gitu. Jadi kalau ayah nggak bisa nganter ya udah aku nggak jadi nyanyi gitu. Suci, gimana ngelihat kamu lagi di panggung nyanyi, ayah kamu nungguin, ngeliatin dan berdoa berharap semoga anaknya menyanyikan dengan lancar. Apa dalam pikiran kamu? Saat itu aku cuman berpikir ya Allah semoga suatu saat aku bisa banggain ayah aku gitu. Dan saat itu waktu ayah udah meninggal, pernah nyanyi lagi gitu Kak, yang biasanya selalu lihat ayah di bawah selalu nungguin, tiba-tiba udah nggak ada. Wah, itu rasanya sakit banget. Meninggal kapan ayah kamu? Tahun 2020. Karena? Ayah emang udah komplikasi. Kamu waktu itu menang di ajang kompetisi tahun 2019. Berarti ayah masih menikmati kemenangan kamu ya? Ayah udah lihat anaknya. Apa ayah kamu almarhum bilang apa ketika kamu menang? Saat itu emang ayah udah sakitnya udah lumayan parah. Jadi waktu aku menang itu ayah cuman bisa nangis. Terus karena saking senengnya kayak tetangga itu pada gendong-gendong ayah gitu. Karena bangga sama perjuangan ayah juga. Ya saat itu baru mereka yang dulunya kayak ngata-ngatain akhirnya kayak wah selamat ya gitu. Kayak udah berhasil buat anakmu menang. Ada yang memandang sebelah mata ayah kamu? Banyak banget Kak. Apa alasan mereka kira-kira menurut kamu memandang sebelah mata ayah kamu? Ya karena ayah itu kan ingin anaknya itu selalu tampil, selalu dilihat orang dan bisa berhasil lagi. Jadi banyak yang kayak apaan sih gitu, kenapa ingin tampil terus gitu anaknya gitu, kayak tetangga-tetangga dan bahkan teman-teman ayah juga gitu. Selain momen ayah kamu nunggu di bawah panggung ketika kamu bernyanyi, momen apa lagi yang tidak akan pernah bisa kamu lupakan bersama ayah kamu? Kalau nyanyi itu kan pakai motor ya sama ayah. Terus kalau malam itu kadang hujan, itu posisinya kan malam ya, selesai nyanyi jam 11, jam 12 malam gitu. Jadi karena biar aku kan suka tidur gitu kalau di atas motor. Jadi sama ayah biar aku nggak jatuh itu kayak diikat gitu Kak, pakai tali gendong itu loh. Iya. Iya. Biar nggak jatuh biar aku nggak jatuh. Itu aku inget banget sampai teman-teman aku kayak ketawa pada ketawa gitu kan. Cuman biar aku nggak jatuh jadinya diikat sama ayah. Apapun akan dilakukan seorang ayah kepada anak-anak. Pesan apa yang kamu ingat dari ayah kamu sayang? Ayah tuh selalu pesen kamu itu harus jadi manusia yang kuat, harus jadi perempuan yang mandiri dan kamu harus bisa mencapai target kamu. Ayah selalu pesan itu. Jadi jangan kesana-sana dulu, maksudnya fokus dulu sama tujuannya gitu. Satu baru satunya gitu ya sayang. Suci. Iya Kak. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk ayah kamu, orang yang selalu menunggu kamu di bawah panggung di setiap penampilan putrinya? Aku cuma mau bilang terima kasih karena berkat ayah gitu aku kayak tahu jati diri aku itu, tahu bakat aku gitu. Karena ayah tuh kayak terus menggali, kamu bisa apa lagi, kamu bisa apa. Dia nggak mau anaknya tuh kayak orang lain gitu loh Kak. Terus ya aku akan terus berusaha, terus kerja keras untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan semoga ayah di sana senang, husnul khotimah.
anakmu di sini kuat. Terima kasih. Kita yakin pasti dia juga bangga dengan apa yang sudah kamu capai saat ini ya. Semangat selalu buat Suci dan juga Aulia. Tapi ngomongin soal Suci dan juga Aulia, beberapa waktu terakhir ini ada tayangan yang membandingkan antara kalian berdua. Kita mau kasih lihat dulu ya buat Sobat Ambiar. Kayak diadu-adu gitu ya, mana yang bagus gitu, kayak gitu ya kesannya. Coba Suci ya. dulu, gimana tanggapannya? Aku sih awalnya kaget ya ngelihat videonya karena kebetulan kayak FYP gitu di TikTok kan. Cuman aku ya kayak ya ampun, aku bingung mau komen apa. Tapi seneng juga sih kayak ya lebih dikenal juga kan jadinya. Gitu. Tapi tadi Aulia tuh pas lagi ada cuplikan yang Pak Suci, Aulia tuh gini kelihatan mukanya tuh yang ikut-ikut cara. Emang gitu. Kalau Aulia ngeliatnya gimana? Kalau Aulia ngeliatnya gimana? Kalau Aulia ngelihatnya biasa aja sih, biasa lah netizen ya kan. Apalagi kan kita sekarang udah terjun di dunia ini, mau nggak mau kita harus siap apapun ya kayak gini dibanding kompetisi ya sayang. Iya, betul. Kompetisi sesungguhnya sekarang. Kompetisi yang dan itu bisa jadi referensi untuk teman-teman juga. Kalau misalnya mau yang versi Suci boleh, versi gitu Aulia boleh ya kan. Ya jangan dibandingkan, lebih baik kolaborasi, silakan kalian kita buat nyanyi lagu Satu-satu ya. Suci dan juga Aulia dulu. Aulia berdua langsung ya. Kita langsung tantang Kayak mereka di mengadu-ngadu pagi-pagi ya. Siap ya. Suci dan juga Aulia silakan boleh maju ke depan. Ini dia nyanyinya. Suci dan Aulia dengan Ilala. Benar cerita burung-burung, dirimu selalu berdusta. Benar kata bisik angin, kau takkan pernah setia. Bukan baru sekali ini hatiku engkau sakiti, tapi baru kali ini mataku menjadi saksi. Benar cerita dirimu selalu berdusta. Benar kata bisik angin, kau takkan pernah setia. Bukan baru sekali ini hatiku engkau sakiti, tapi baru kali ini mataku menjadi saksi. Terima kasih Sugiarto, Aulia dan juga Suci ya. Sesuai dengan tema kita pagi hari ini, si paling merdu. Tapi tahukah Sobat Ambiar suara paling merdu di dunia? Apa sayang? Suara paling merdu di dunia, suaranya adalah udah ditransfer ya say. Besok kita akan balik lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger Rita Sugiarto.